Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Biarlah sama-sama kita persiapkan hati dan hidup kita. Yang terbaik hari ini kita persembahkan untuk Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Sebab dialah Raja yang kita sembah dan dialah Raja yang mulia. Mari sama-sama kita menaikkan puji-pujian buat Tuhan. Sebab dia Tuhan yang layak ditinggikan. Hati yang mencintai Tuhan. Biar hati kita semakin hari semakin mengasihi Dia. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Memujimu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Nyanyikan sebab Kau layak. Engkau yang layak. Amin. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sambil mengangkat tangan, amin. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, angkat suaramu dan sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, ya la 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 ya siki ya la 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 mo. Haleluya. Kami tinggikan Engkaulah Raja. Ya la 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 mata pakara la 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 tur ya la 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 mo. Ya la 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 ya sende. Ya la 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 mo. Kemuliaan-Mu, keagungan-Mu Tuhan. Mari, bolehkah kita mengangkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Engkau mulai sembah, mulai tinggikan Dia Allah yang hidup. Oh,
Yesus Tuhan. Engkaulah Raja yang mulia dan tidak ada yang sepertimu. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala kehormatan hanya bagi Engkaulah Raja. Mari sekali lagi, bolehkah Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Angkat lebih tinggi bagi Yesus. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Beri puji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan sama-sama, beri puji, beri puji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kami percaya dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kami percaya Engkau Tuhan yang bangkit bagi kami. Engkau Raja yang menang. Engkau Raja Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang membela kami. Oleh karena itu kami berdoa, kami percaya, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang ada di rumah-rumah yang sedang sakit, kami percaya mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan Tuhan terjadi. Kami yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, biar Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, kota kami Semarang mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap orang yang mendengarkan, yang menyaksikan siaran ini Tuhan,
Kami berdoa, apapun yang mereka doakan, yang berkenan di hadapan-Mu, berkat Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, biar hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari sama-sama bersuka cita. Kita nyanyikan pujian kemenangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Semua bersuka cita, semua bernyanyi, semua bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bisa bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, amin. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi semuanya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, amin. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, rayakan dan nyanyi. Sekali lagi semua. Mari rayakan dan nyanyi. Hey, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan dan perjamuan kudus, biar kita semakin dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Percayalah bahwa ada tangan Tuhan yang memegang, tangan Tuhan yang kuat. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
terangku. Yesus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Memberiku kemenangan. Sekali lagi, mari yang percaya katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus kemenangan, kemenangan. Biar dengan iman percaya katakan, Yesus memegangku, amin, dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus yang memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan dan campur tangan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadapan Dikau. Kami naikkan syukur dan terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau sudah nyatakan kepada kami sepanjang 11 bulan yang telah lalu, dan kini kami berada di minggu yang pertama di bulan yang terakhir pada tahun ini. Kami menyadari bukan karena kami hebat dan luar biasa, tapi semua karena kasih sayang-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang masih mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing. Dan sebelum kami akan makan minum perjamuan kudus, kami mau belajar firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Jadi terang, menjadi penuntun dalam hidup kami, dalam kami menjalani hidup ini sebagai orang yang percaya kepadamu, terutama di masa-masa yang sulit dan sukar seperti sekarang ini. Namun kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai dan memelihara hidup kami. Sebab itu Tuhan, biar firman-Mu ini akan menjadi bagian hidup kami, di dalam kami mengiring kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar dan kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk menerima firman Tuhan kita katakan bersama, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita jumpa lagi di dalam persekutuan dengan Tuhan, walaupun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah dari rumah, dan saya percaya Tuhan hadir
bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dia juga memberkati Bapak Ibu dan kita semua yang ada pada saat ini. Oleh sebab itu, sebelum kita akan makan minum perjamuan kudus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur nomor 23, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kitab Mazmur nomor 23, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara akan mengikutinya, bahkan menyimak dan merenungkannya. Demikian kata firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, ketentraman hidup. Sekali lagi kita merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, ketentraman hidup. Setiap orang pasti merindukan hidupnya tenang, tentram, bahagia dan sejahtera. Namun sayangnya ada banyak orang yang tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana caranya untuk mendapatkan dan menikmati suatu kehidupan yang tentram, sehingga mereka mencarinya di dalam sesuatu yang disodorkan oleh dunia, seperti jabatan, kedudukan, fasilitas, dan lain sebagainya, yang semuanya bersifat sementara. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, bagian firman Tuhan yang kita baca melalui Mazmur Daud ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk menikmati hidup yang tenang dan tentram. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang diungkapkan lewat pemazmur ini. Bagaimana kita dapat menikmati satu kehidupan yang tentram, tenang, dan sejahtera. Yang pertama kita temukan di dalam ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Rahasia yang pertama untuk kita dapat menikmati suatu kehidupan yang tentram adalah kita mau menjadikan Dia, Allah pencipta langit dan bumi, yang kita kenal dan kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Daud adalah seorang yang punya pengalaman dengan penggembalaan, menggembalakan domba-domba di padang. Jadi dia mengerti betul tentang bagaimana keadaan seorang gembala, bagaimana tugas dan pekerjaan seorang gembala. Oleh sebab itu tatkala dia mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan, dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku, katanya. Dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kalau pemazmur Daud
dia punya pengalaman sebagai seorang gembala ternak, gembala domba, dan dia menjadikan Allah yang dia puja dan dia sembah sebagai gembala. Tentu kita juga rindu mengalami sesuatu bersama dengan gembala kita yang baik. Artinya, apabila kita mau jadikan dia sebagai pemelihara, penjaga, pelindung di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tahu tugas gembala domba adalah menjaga, memelihara, memberi makan, merawat, melindungi, dan lain sebagainya. Allah pencipta langit dan bumi yang kita puja dan kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang baik. Dia dapat melakukan segala sesuatu bagi kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Dia akan menjaga kita, dia melindungi kita, dia pelihara kehidupan kita. Sebagaimana pemazmur berkata, dia adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita rindu menikmati kehidupan yang tentram, mari kita mau percaya kepada Tuhan. Jadikan dia sebagai gembala kita yang baik, yang memelihara hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya pemazmur berkata, dari aku muda sampai sekarang ini, aku tidak pernah melihat orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, umat Tuhan hidup meminta-minta sedekah. Karena mereka menjadikan Allah sebagai gembala, pemelihara, penjaga, melindung bagi kehidupan mereka. Ini pun harusnya ada di dalam hidup kita sebagai tebusan darah Tuhan. Dalam kitab Mazmur nomor 5 ayat 12 sampai 13 berkata, Tuhan pelihara dan memberkati orang-orang yang berlindung padanya. Perhatikan, jadi kalau kita mau jadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, yang melindungi dan pelihara hidup kita, maka kita akan menikmati satu kehidupan yang tentram. Orang-orang atau manusia yang ada dalam dunia ini, terutama orang yang percaya kepada Tuhan, kalau seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi, jasmani dan rohani, maka mereka akan hidup tenang, tentram, karena segala sesuatu terpenuhi di dalam hidup mereka. Bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kebutuhan jasmani dan rohani kita tersedia di dalam Dia. Allah yang kita puja dan kita sembah dalam Yesus Kristus, kalau kita mau jadikan Dia sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Mazmur nomor 9 ayat 5 berkata, Tuhan membela orang yang berlindung padanya. Kalau kita memperhatikan gembala domba, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga, membela, melindungi domba-domba gembalaannya. Dia akan membela sedemikian rupa. Allah gembala yang baik. Dia adalah pembela kita karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia yang memperhatikan kehidupan kita sebagai tebusan darah Tuhan. Oleh sebab itu mari, kalau kita rindu satu kehidupan yang tentram dan tenang, sekali lagi jadikan Dia sebagai gembala di dalam kehidupanmu seperti pemazmur. Takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Berbicara tentang ketenangan, rasa nyaman, ketentraman di dalam hidup ini, bahkan kebahagiaan dan kepuasan. Yang kedua, kita melihat rahasia yang diungkapkan oleh Mazmur nomor 23 ini terdapat di dalam ayatnya yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar
oleh karena namanya. Rahasia yang kedua adalah mari kita mau relakan atau biarkan Tuhan yang menuntun hidup kita ke jalan yang benar. Banyak orang rindu menikmati hidup yang tentram dan tenang, bahagia dan sejahtera, tetapi tidak mau merelakan, membiarkan hidupnya dituntun, dipimpin oleh Tuhan pada jalan-jalan Tuhan, pada jalan-jalan yang benar, pada jalan-jalan yang membawa kita kepada tujuan untuk menikmati hidup yang sejahtera, hidup yang tenang, hidup yang tentram, dan hidup yang bahagia. Sehingga banyak orang yang kecewa, mereka hidup dalam kebingungan, kecemasan, dan kekhawatiran karena mereka tidak mau dituntun oleh Tuhan. Pemazmur berkata, dia menikmati satu kehidupan yang sejahtera. Tuhan menyegarkan jiwanya karena dia membiarkan hidupnya dituntun oleh Allah pada jalan yang benar. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai tebusan darah Tuhan. Kalau dalam terjemahan yang lain diterjemahkan seperti ini, ia menempatkan kakiku pada jejak yang benar. Ia menempatkan kakiku pada jalan atau jejak yang benar. Sehingga dia mengalami kepuasan, kesegaran di dalam jiwanya. Saya percaya kita semua rindukan akan hal ini. Mari kita biarkan, relakan hidup kita Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan bawa, Tuhan hentar pada jalan yang benar. Karena firman Allah berkata dalam Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan pada jalan orang fasik. Dalam arti kata, orang yang mau berjalan pada jalan yang benar, dituntun kepada jalan yang benar oleh Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Karena firman Allah berkata, apa saja yang mereka buat, dibuat Tuhan berhasil. Berbahagia orang yang tidak berjalan pada jalan orang fasik. Sekali lagi, artinya orang yang berbahagia adalah orang yang mau berjalan pada jalan yang benar, yang mau dituntun oleh Tuhan dan membawa kita, membawa kaki kita pada jejak-jejak yang benar. Ini yang perlu kita renungkan kalau kita ingin menikmati akan hidup yang tentram, tenang, bahagia, dan sejahtera. Kenapa? Di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan ini mengatakan demikian, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Bukankah ini yang dicari dan rindukan oleh setiap manusia, setiap orang yang hidup dalam dunia ini, terutama bagi orang yang percaya kepada Tuhan? Kalau kita melihat situasi dunia ini, tidak ada tempat di dalam dunia ini yang bisa memberikan jaminan apabila orang tinggal dan berada di situ, mereka akan tenang, tentram, sejahtera, dan lain sebagainya. Karena kita bisa melihat di situ ada bermacam-macam hal yang membawa manusia kepada kekecewaan, hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Tapi firman Allah berkata, kalau kita rindu miliki dan menikmati hidup yang tentram, tenang, sejahtera, dan bahagia, mari kita biarkan, relakan hidup kita dituntun oleh Tuhan kepada jalan yang benar. Biarkan dia akan membawa kita
pada jejak-jejak yang benar, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, firman Allah berkata bahwa kesejahteraan yang Tuhan berikan kepada kita, damai sejahtera itu tidak akan pernah berhenti. Bagaikan gelombang yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah kering, kata firman Tuhan. Sebab itu, mari kita renungkan bagian yang kedua ini. Kalau kita ingin hidup dan menikmati ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam hidup ini, relakan hidupmu. Biarkan langkah kakimu dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar. Yang ketiga, dalam ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Rahasia yang ketiga untuk kita bisa hidup tenang, tentram, sejahtera, bahagia adalah tidak hidup di dalam ketakutan. Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia sudah membiarkan hidupnya, langkah kakinya dituntun oleh Tuhan pada jalan yang benar, sehingga dia tidak takut walaupun ada bahaya datang. Dan ini pun yang Tuhan mau dari hidup kita sebagai orang percaya. Kenapa kita jangan hidup di dalam ketakutan? Karena ketakutan akan membuat orang salah langkah, salah mengambil keputusan, dan hidup di dalam ketidaktentraman di dalam kehidupan ini, dan terus akan dihantui dengan ketakutan. Firman Allah berkata di dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku ini Allahmu. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 dan 3 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu aku tidak takut. Kalau kita sebagai tebusan darah Tuhan percaya sungguh kepada Dia Allah yang kita puja dan kita sembah, mari kita pegang janji Tuhan. Karena kita tidak sendiri, Tuhan bersama kita. Bahkan Dia akan membawa kita kepada kemenangan, datang kepada kemenangan. Dan kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Asal kita tidak hidup di dalam ketakutan. Yang terakhir di dalam Mazmur nomor 62, ayatnya yang kedua dan yang keenam, pemazmur berkata, kalau kita mau hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami ketentraman dan ketenangan dalam hidup ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Artinya kita harus memiliki persekutuan, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita senantiasa merindukan Tuhan dan kehadirannya di dalam hidup kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Mari kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Kalau kita ingin hidup sejahtera, tenang dan tentram, walaupun di dalam berbagai macam masalah sedang kita hadapi, kita alami, jangan jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka semakin kita tidak akan menikmati ketenangan, kita tidak akan tentram, kita tidak akan sejahtera, apalagi bahagia. Karena beratnya beban dan rumitnya masalah yang kita hadapi, bahkan hebatnya pergumulan yang sedang kita hadapi. Tetapi sebaliknya, kalau kita ingin hidup tentram, tenang, damai, sejahtera, bahagia, mari kita dekat dengan Tuhan. Hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Dan jangan kita menjauhkan diri daripadanya. Rindukan Tuhan senantiasa di dalam hidup ini.
Kalau pemazmur berkata di dalam Mazmur nomor 42 ayat 2 sampai 4, seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Air mataku menjadi makanan siang dan malam, karena orang bertanya, di mana Allahmu? Ini kerinduan yang mendalam dari pemazmur tentang Allah yang dia puja dan dia sembah, karena dia ingin hidup tenang, tentram, sejahtera, bahagia di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu, kita renungkan firman Tuhan ini supaya itu akan menjadi bagian hidup kita. Kalau mungkin di waktu-waktu yang lalu kita bahkan sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau kalau iman mereka yang tidak sungguh-sungguh, mereka mencari ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan di dalam hidup kepada sesuatu yang disodorkan oleh dunia, atau pergi ke tempat-tempat yang mereka anggap dapat memberikan dan memuaskan hidup mereka, memenuhi kebutuhan mereka tentang hal ini. Mari kita datang kembali kepada Tuhan dan kita mau jadikan Dia sebagai gembala di dalam hidup kita. Biarkan langkah kaki kita, hidup kita dituntun oleh Tuhan pada jalan yang benar, dan kita tidak hidup dalam ketakutan, tapi kita mau hidup dekat dengan Tuhan yang senantiasa rindu akan Tuhan, bagai rusa yang rindu akan air dan memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Biar renungan firman Tuhan ini menjadi perenungan buat kita semua di dalam menjalani hidup ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita responi firman Tuhan dengan satu pujian, Kala ku cari damai. Sebagai satu pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa hal itu hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Amin. Oh haleluya. Oh kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, kalau ku cari damai, oh kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Oh hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Oh hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam
kekelaman. Amin, amin Tuhan. Hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Oh, hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Amin. Hatiku damai walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Oh, hanya Yesus jawaban hidup. Katakan hanya Yesus jawaban. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Satu pengakuan iman kami di hadapan Dikau, bahwa hidup tenang, damai, dan sejahtera hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami merindukan Engkau senantiasa di dalam kehidupan kami. Biar Engkau tuntun langkah kehidupan kami, bawa kami pada jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga semakin hari hidup kami semakin kokoh kuat. Kami menikmati sukacita, ketenangan dan ketentraman di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, jadikan firman-Mu cermin pegangan bagi kehidupan kami. Seperti pengakuan Daud dalam Mazmur nomor 23 tadi. Itu juga menjadi bagian kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau menolong setiap pribadi yang dijangkau oleh kebenaran firman-Mu, mereka yang beribadah dari rumah. Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan menolong mereka sehingga mereka tetap setia dalam Engkau, tetap semangat dan bergairah di dalam bersekutu dengan Dikau. Kau menolong dalam setiap masalah dan pergumulan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan pimpin, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, sehingga semuanya datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap pribadi yang masuk dalam perjamuan kudus, mereka beroleh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau makan minum perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siapkan roti dan anggurmu dan mengikuti tuntunan di dalam perjamuan kudus. Kita akan makan, minum bersama-sama. Sementara Bapak Ibu Saudara mempersiapkan roti dan anggur yang telah disiapkan oleh Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan bersama pujian yang mengatakan, ku datang padamu Tuhan. Ku datang pada Sang
Ku datang, angkat roti dan anggur dengan tanganmu kananmu ke atas. Pandang kepada Dia yang mengasihimu. Renungkan kasih-Nya yang Dia nyatakan bagimu. Amin. Cintanya yang besar, ya ku datang pada Kau-Nya. Oh sana ku dapat ampun besar, sana ku dapat ampun, sana ku dapat ampun besar. Sementara kita mengangkat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang telah dikorbankan untuk kita sebagai tanda kasih-Nya kepada kita, mari renungkan kehidupanmu. Haleluya. Kami datang kepadamu Bapa dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang telah dikorbankan untuk kami. Tuhan, sebelum kami makan dan minum, mari Tuhan sucikan roti dan anggur ini. Bubu berkat kuasa-Mu di dalamnya. Layakkan kami semua, ampuni kami, supaya apabila kami makan dan minum, yang mulai lemah imannya dikuatkan kembali. Mereka yang mulai bimbang dan ragu tentang Engkau, imannya diteguhkan kembali. Mereka yang sedang susah karena berbagai macam hal terjadi dalam hidup mereka, mereka menerima penghiburan dari Engkau. Bahkan mereka yang sedang sakit, kesehatannya terganggu, Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, mereka terima kesembuhan. Oleh iman mereka kepadamu, mereka dipulihkan. Bahkan mereka terima mujizat Tuhan, dan nama Engkau dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau makan minum perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengar pembacaan firman Tuhan dan kita makan minum bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Mari kita makan dalam nama Yesus. Oh haleluya. Dengarkan pembacaan firman Tuhan dan kita akan minum bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita nyanyikan pujian ini.
kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Oh, berikan tepuk tangan bagi Dia, Allah kita yang baik. Oh, terima kasih Tuhan. Kami telah makan minum perjamuan kudus, dan kami percaya kami beroleh kekuatan baru, dan kami beroleh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada pagi ini. Engkau menolong mereka yang sedang sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan memberkati hidup mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan, mereka dipulihkan, disembuhkan, dan mereka boleh dengan bebas leluasa untuk memuliakan Engkau. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah ini sampai pada selesainya. Dan kalau umat-Mu akan membawa persembahan mereka dengan segala kerinduan, ketulusan hati mereka, dalam bentuk apapun, Tuhan sucikan semua, dan Tuhan akan memberkati hidup mereka. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menyertai engkau dengan damai sejahtera. Sebab itu terimalah berkat dan anugerah serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menerangi jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi di minggu yang akan datang. Amin.